Hai minasan, konnichiwa. Minasan, o genki desu ka? Kami harap minasan selalu sehat ya. Balik lagi di Asahi Banggumi. Di Asahi Banggumi kali ini, kita akan belajar mengenai partikel dalam bahasa Jepang. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya. Oke minasan, di video kali ini kita akan belajar mengenai partikel dalam bahasa Jepang. Jadi minasan, dalam bahasa Jepang itu terdapat banyak partikel atau kata bantu yang memiliki bermacam arti dan penggunaan. Nah, di video kali ini kita akan mencoba menjelaskan arti dari masing-masing partikel dan contoh penggunaannya dalam kalimat. Stay tune ya minasan. Nah, minasan, sebelumnya udah tahu belum partikel apa aja yang ada dalam bahasa Jepang? Tenang, buat minasan yang belum tahu, kita akan kasih tahu di video kali ini. Jadi, partikel yang akan kita bahas di video kali ini itu ada partikel wa, partikel mo, partikel no, partikel ni, partikel o, partikel e, partikel d, dan partikel o. Oke minasan, kita langsung masuk ke partikel yang pertama ya. Di partikel pertama ini ada partikel wa. Ini dibacanya wa ya minasan, bukan ha. Partikel wa ini berfungsi sebagai penanda subjek, dituliskan dengan huruf ha hiragana. Contoh penggunaannya pada kalimat yaitu watashi wa gakusei desu, yang artinya saya adalah mahasiswa. Oke minasan, kita lanjut ke partikel selanjutnya ya. Nah, di partikel selanjutnya ada partikel mo. Partikel mo ini berfungsi sebagai penanda subjek pengganti partikel wa apabila predikatnya sama. Partikel mo dapat diartikan juga dalam bahasa Indonesia. Contoh penggunaannya pada kalimat yaitu watashi wa kangofu desu, Yamada-san mo kangofu desu, yang artinya saya adalah perawat, Yamada juga perawat. Nah, minasan dalam dua kalimat di atas berturut-turut memiliki predikat yang sama, yaitu kangofu atau perawat, sehingga digunakan partikel mo sebagai penanda subjek dalam kalimat kedua. Oke minasan, kita lanjut ke partikel selanjutnya ya, yaitu partikel yang ketiga, ada partikel no. Minasan tahu nggak sih, partikel no ini punya beberapa fungsi, tidak cuma satu. Jadi, mari kita bahas beberapa fungsi partikel no. Yang pertama, fungsi partikel no itu digunakan untuk menghubungkan kata benda satu dengan kata benda yang lain. Contoh penggunaannya dalam kalimat yaitu Nihongo no hon, yang artinya buku bahasa Jepang. Oke, kita lanjut ke fungsi partikel no yang kedua, yaitu untuk menyatakan kepemilikan atau dapat diartikan milik. Contoh penggunaannya pada kalimat yaitu Kono kasa wa Tomoko-san no desu, yang artinya payung ini milik Tomoko. Nah, lanjut ya minasan. Fungsi dari partikel no yang selanjutnya itu biasanya partikel no ini dapat diartikan tentang. Contoh penggunaannya pada kalimat yaitu Jidosha no zashi, yang artinya majalah tentang mobil. Baik, selanjutnya partikel no juga dapat diartikan sebagai buatan. Di sini partikel no menunjukkan di mana asal barang itu dibuat. Di sini ada contoh Italiano Toke, yang berarti bahwa jam buatan Italia. Jadi di sini partikel no berfungsi untuk memberikan keterangan barang itu buatan mana. Baik, partikel yang keempat adalah partikel ni. Partikel ni dalam bahasa Jepang digunakan atau posisinya biasanya terletak setelah keterangan waktu yang mengandung unsur bilangan, dan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan pada. Contoh kalimat yang pertama ada Goji ni okimasu, yang berarti saya bangun pada jam 5. Nah, partikel ni di sini untuk menunjukkan keterangan waktu, yang berarti pada. Goji ni okimasu, saya bangun pada jam 5. Hai, selanjutnya contoh yang kedua ada Nigatsu juichi nichi ni Nihon e ikimasu, yang berarti saya akan pergi ke Jepang pada tanggal 11 Februari. Nah, partikel ni di sini untuk menunjukkan keterangan waktu 11 Februari. Nigatsu juichi nichi ni Nihon e ikimasu.
Setelah partikel ni, selanjutnya ada partikel to. Fungsi partikel to yang pertama adalah dapat digunakan untuk menghubungkan kata yang setara. Dapat diartikan dan dalam bahasa Indonesia. Sebagai catatan, fungsi untuk menghubungkan kata yang setara di sini adalah hanya pada kata benda saja ya, minasang. Jadi tidak bisa untuk menghubungkan dua kata kerja. Nah, contohnya di sini ada Pangto tamago tabimasu, yang artinya saya makan roti dan telur. Nah, partikel to di sini itu fungsinya untuk menghubungkan pang dan tamago. Jadi dan itu di bahasa Jepangnya itu kita bisa menggunakan to, pangto tamago, roti dan telur. Fungsi partikel to yang kedua adalah dapat diartikan bersama dalam bahasa Indonesia. Fungsi partikel to di sini adalah sebagai kata tunjuk untuk menunjukkan dengan siapa kita melakukan suatu aktivitas. Contohnya di sini ada kazoku to Nihon e kimashita, yang artinya saya datang ke Jepang bersama keluarga. Nah, di sini kazoku to itu artinya bersama keluarga. Jadi to di sini untuk menunjukkan dengan siapa kita melakukan suatu aktivitas. Akan tetapi sebagai catatan, kalau kita ingin menyebutkan atau menunjukkan bahwa kita melakukan sesuatu itu sendiri, kita bisa memakai kata hitoride tanpa to. Contohnya ada hitoride Nihon e ikimashita. Saya pergi ke Jepang seorang diri atau sendiri. Nah, jadi kalau hitoride itu tanpa ada tambahan partikel to, cukup hitoride saja. Selanjutnya ada partikel e, atau dalam bahasa Jepang ditulis dengan huruf hiragana he, akan tetapi dibacanya e. Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan ke. Nah, partikel e di sini itu untuk menunjukkan kemana kita akan pergi atau tujuan kita. Di sini sudah ada contoh kalimatnya, yaitu Nihon e ikimasu. Saya pergi ke Jepang. Nah, e di sini itu untuk menunjukkan kemana kita pergi. Nah, di sini ada Nihon e, jadi ke Jepang. Nihon e ikimasu. Saya pergi ke Jepang. Selanjutnya ada partikel D. Fungsi partikel D di sini dapat dipakai untuk menunjukkan alat yang kita pakai. Dapat diartikan juga dengan naik apabila kita menggunakan alat transportasi. Contohnya di sini ada denshade ikimasu, yang berarti saya pergi dengan naik kereta. Nah, denshade di sini itu untuk menunjukkan alat yang kita pakai untuk berpergian. Denshade ikimasu, saya pergi dengan naik kereta. Akan tetapi ada catatan, kalau kita ingin menunjukkan bahwa kita berpergian dengan berjalan kaki, kita cukup menggunakan kata aruite saja tanpa partikel D. Jadi cukup dengan aruite. Contohnya ada eki kara aruite kaerimasu. Saya pulang dengan berjalan kaki dari stasiun. Contoh kalimat lain yang menunjukkan partikel D sebagai penunjuk alat adalah enpitsu de nakubungo kakimasu, yang berarti saya menulis karangan menggunakan pensil. Nah, enpitsu de di sini itu menunjukkan bahwa saya itu menulis sakubung menggunakan enpitsu atau pensil. Selanjutnya partikel yang terakhir adalah partikel O. Partikel O berfungsi untuk menunjukkan objek atau menghubungkan objek dengan predikatnya. Partikel O dalam bahasa Jepang ditulis dengan huruf wo hiragana, akan tetapi dalam pembacaannya hanya dibaca O saja. Nah, contoh kalimat di sini ada ochao nonimasu, yang berarti saya minum teh. Nah, partikel O di sini itu untuk menunjukkan bahwa ocha itu sebagai objek dan nomimasu itu sebagai predikat. Nah, untuk menandai objek di sini pakai partikel wo. Ochao nomimasu. Nah, ocha di sini adalah objek dalam kalimat ini. Hai minasang, do desu ka? Jadi sekarang minasang sudah tahu ya penggunaan dari fungsi partikel wa, mo,
no, ni, to, e, de. Dan po ya minasang. Apabila minasang masih memiliki pertanyaan seputar partikel yang kita bahas di pertemuan kali ini, silahkan minasang tinggalkan komentar di kolom komen ya minasang. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya minasang agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ja, kongkai no video wa kukomade desu. Hai, mata ne. Ite korete arigatou gozaimashita.